Saat lah. pas kejadian Januari itu kan emang dia di tes urin positif ya, tadi dia bilang ya saksi. Setelah itu dia nggak pernah pakai sama sekali, dia dibawa pengawasan aku. Pengawasan. Itu selama 5 bulan itu dia nggak pakai, sampai dia dipindahin dia udah nggak pakai sampai saat itu. Udahlah di sini aku balik lagi sekali lagi, aku ngomong Bang Amar karena aku yang ada saat kejadian itu kan. Waktu Januari itu aku masih berhubungan sama Bang. Kalau aku mau tinggalin gampang banget gitu ya, urus aja sendiri. Tapi dengan aku urus kayak gini, kita waktu ya, tapi orang-orang malah menuduhku sosok apalah, bukan mensupport orang-orang terdekatnya Bang Amar, bukan mensupport aku, malah nuduhku yang ganda. Jadi kayak ya udah, makanya urus saya sendiri sekarang. Orang terdekat Bang Amar apakah keluarga atau seperti apa? Enggak, keluarga aku kayaknya kelihatannya dia Mang Adi sama Panji mah aku udah Banyak penggemar yang di dokter itu banyak. iya, jadi Inilah kasih kan. pokoknya juga punya keluarga gitu ya. Jadi tolonglah sama-sama menghargai aja gitu. Ya, buzzer lah ya intinya gitu. Tapi ya udahlah, mungkin aku juga manusia biasa yang kadang-kadang ada down-nya, ada segala macamnya gitu. Mungkin tadi ada pesan khusus buat Kak Amar sendiri pas saat ngomong, Kak. Ada pesan dari Bang Amar Menenangkannya, pas tidak pas istirahat, pesannya jangan tinggalin aku, yang teman kamu yang punya denger nih, harus denger ya. Semua yang berkaitan dengan saudaranya Bang Amar, siapa. Bang Amar tuh butuh aku bukan secara finansial, tapi secara moral, secara mental. Karena emang dia tuh cerita semua A sampai Z-nya ke aku. Dia berkeluh kesahnya bisanya cuma sama aku. Gitu. Jadi apa yang disampaikan ke Bang Amar? Iya gitu. Jadi Bang Amar butuh aku, tapi akunya juga jangan digangguin gitu loh kanan kirinya. Aku gimana ya? Kalau nggak ngeliat Bang Amar udah selesai kali aku, mesti ya udahlah, aku saya sendiri. Aku kesian sama Bang Amarnya gitu loh. Aku juga punya rasa besar gitu sama Bang Amar juga gitu kan. Jadi kalau nggak udah orang-orang luar jangan menjudge aku yang bukan gitu. Karena aku selalu bilang kalau emang jodoh, alhamdulillah jodoh. Aku ikhlas karena emang kejadiannya aku yang tahu. Aku kan sampai terlibat, lihat aja saksi bawa nama aku, ya kan? Berarti kan aku tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam rutan saat masalah Bang Amar itu. Kalau aku meninggalin egois, udah tinggalin aja. Orang aku nggak ada terlibat juga kok, di BAP juga nggak ada. Cuma kan, cuma melihat mentalnya Bang Amar. Udah komunikasi antara Bang Amar sama anak-anak. Tahu nggak sih kalau nggak salah Robi makin pinter, udah ngerti mobil segala otomotif gitu diajarin sama Bang. Enggak, kalau masalah anak-anak aku nggak pernah ngomongin Bang Amar, mungkin itu Bang Amar yang tadi aja. Mungkin ada curhatan Bang Amar untuk dia lagi-lagi menjalani Ramadan di penjara. Iya, itulah tadi yang habis sidang istirahat kedua, dia cuma pasti jangan tinggalin aku ya. Kalau aku dipindahin ke NK, kamu harus cari aku, Coba deh. Orang lain kan nggak tahu bagaimana hancurnya Bang Amar itu di dalam, kan cuma aku. Dia nggak mungkin juga nunjukin semuanya ke kalian kan. Sama aku juga nggak mungkin nunjukin semuanya. Betapa lelahnya aku, capeknya, tapi bukan capek aku doang sih. It's okay kok, selama ini aku sudah hampir setahun lebih aku baru nih tanya dia yang suka ngikutin aku kalau dia Bang Amar gimana bawaannya, yang suka sama Om John gimana bawaannya, aku ke Bang Amar fine aja selama ini, aku gak ada masalah apa-apa kok gitu. Dan emang karena kan wartawan belum banyak tahu juga kan, saya udah banyak tahu gitu yang nggak tahu perjuangan aku sebelum masalah ini, jadi nggak usah banyak mendramatisir dan komen lah aku gimana. Dulu aku pansos, ngapain pansos sih, udah jadi dokter gigi gak bisa pansos deh Terkait abolisi yang diajukan Bang Amar gitu, mungkin akan berjuang juga gak sih? Sempat dibully juga ya, Bang Amar bilang aset bangsa. Maksudnya Bang Amar tuh bukan aset bangsa, maksudnya itu dia itu pernah menyumbang emas dalam pencak silatnya dia kan, gitu. Jadi maksudnya Bang Amar gitu, Bang Amar tidak merasa dia aset bangsa juga. Maksudnya mungkin kan namanya lagi di kayak gitu, kadang-kadang suka salah ngomong ya wajar. Jadi maksudnya Bang Amar sudah pernah menyumbang medali emas gitu. Jadi minta kebijakan lah kalau dia tuh emang cuma pecandu yang benar-benar harus diobatin gitu. Jangan lagi dengan usia dia yang masih muda, masih panjang apa sih perjalanan dia gitu. Jadi
sebenarnya tujuannya itu gitu loh, maksudnya kayak gitu, bukan dia aset bangsa, kita nggak ngerasa itu bukan dia aset bangsa, maksudnya ya udah dia pernah menyumbang, dia pernah membanggakan Indonesia kasarnya. Dan pecandu itu kan sakit yang udah seperti kalian juga dengar dokter dia bilang ya harus diobati, biar gimana pun dia pecandu, mau 10 tahun nanti umbat lagi ya pecandu gitu. Dan statement itu ada di pernyataan Sudah abang ya? ada, kita lihat ya, ada di surat permohonan Bang Ahmad kepada Jadi bukan, Prabowo ya. jadi Sesuai dengan program Bapak Presiden juga mengatas nama itu ya. jadi bukan aset bangsa ya, sekali lagi jangan dibully Bang Amar, kasihan dia maksudnya salah ngomong, tapi dia pernah menyumbang medali emas ya. Oke, Dan jika abolisi pun dikabulkan, Sudah dikirim sama sudah. Dan itu jika- udah bagian PK itu bukan dan jika pun abolisi dikabulkan gitu, Bang Amar juga mau terus berjuang untuk negara atau seperti Oh apa? ya pasti itu kan dia pasti lah, pembantu lah pasti. untuk Jadi gini, dari Kontribusi saat lah. pas kejadian Januari itu kan emang dia di tes urin positif ya, tadi dia bilang besok. Setelah itu dia nggak pernah pakai sama sekali, dia dibawa pengawasan aku. Pengawasan. Itu selama 5 bulan itu dia nggak pakai, sampai dia dipindahin dia udah nggak pakai sampai saat itu. Tapi godaan tuh pasti ada. Jadi nggak mungkin saya juga buka di sini. Jadi dia udah benar-benar berubah gitu. Jadi jangan ditarik lagi. Udah kasihan orang yang berubah, dijerumusin lagi. Gitu. Udahlah, kan Bang Amar tuh bukan bandar maksudnya nggak ada bukti buktinya gitu, bandar seberapa sih gitu. Jadi udahlah, kita juga kan nggak menjelekkan instansi, cuma oknum aja nakal. Dokter gigi aja ada oknumnya kok, kan harusnya nambah, harus bisa langsung tambah sementara dulu ya, itu kan jahat ya kan, ya sama gitu. Jadi bukan instansinya di sini sekali lagi, tapi emang ada, setiap instansi pasti ada oknum yang nakal ya, ini bukan instansinya. Harapannya ke depannya gimana? Harapan kedepannya, satu, jangan dibalikin lagi kayak gitu. Karena menurutku bener kata Bang Ahmad, dia nggak profesional untuk bikin konten terbuka gitu kan. Sampai kasus ini selesai. Pas kasus ini selesai, menurutku dia bukan bandar besar atau pengedar atau apa, dia cuma penyalahguna gitu. Jadi aku mohon banget lah gitu. Nggak ada di sini juga aku menjelekkan instansi, mungkin orang-orang melihatnya aku frontal. Enggak kok. Aku tuh cuma menginginkan oknum-oknumnya aja gitu, udah lah gitu. Kasihan anak mau berubah, tarik lagi. kalau nggak dia bisa direhab lah. Dia direhabkan, dia udah sembuh, dia bisa berprestasi lagi ya. Iya, bisa berprestasi. Dia pernah Yakin gua, aku pernah yakin ikut banget festival dia berubah. Olimpiade, itu kan suatu kebanggaan lah buat sebagai kita sebagai warga negara ya. Sayang lah, aset lah. Jadi dia bilang lah, aset yang sangat bagus ya. Kan sangat prestasinya bagus banget gitu kalau saya lihat. Oke ya. Dan dari presiden kira-kira belum baru kemarin. Belum ya. Oke. Belum ya. Oke ya. Oke, thank you. Makasih Kak.